Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kita masih dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran Mandarin ini. Oke. Kita ke pembahasan ke bab 3 ya. Pada pembahasan bab 3 ini yaitu pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Oke. Di sini kita akan membahas tentang klasifikasi materi, pemisahan campuran, perubahan materi. Oke. Di sini pembahasan tentang klasifikasi materi yaitu ada dua ya, ada materi, terus di sini yang kedua ada unsur, senyawa dan campuran. Oke. Nah, yang pertama materi. Nah, apa sih yang disebut dengan materi? Nah, materi ini adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Oke. Di sini ada dua karakteristik materi ya. Jadi yang pertama ada karakteristik benda berdasarkan wujudnya, yaitu contohnya benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang kedua yaitu ada karakter perubahan wujud bendanya, yaitu ada benda yang mencair ya, terus membeku, menguap, mengembun, dan yang terakhir menyublim. Oke anak-anak, itu tentang karakteristik sebuah materi ya. Oke, kita lanjut. Oke, pada sifat-sifat benda. Nah, di sini ada sifat benda yaitu pertama zat zat benda padat ya. Di sini ada benda padat, yaitu di sini ada contohnya kayu ya, benda padat ini. Nah, benda padat itu yang disebut benda padat yaitu bentuk dan volumenya tetap. Nah, jadi kayu ini volumenya tetap ya, tidak berubah-ubah. Walaupun dipotong tapi tetap segitu volumenya. Oke. Yang kedua ada benda. Yang kedua ada cair ya. Benda cair ya. Oke. Yang disebut benda cair apa sih? Nah, di sini volumenya tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya ya. Nah, contohnya di sini ada air ya. Nah, di bawah ini ada air, itu benda cair. Oke. Nah, air ini selalu mengikuti wadah gitu, selalu mengikuti tempat. Akan tapi ya volumenya sama, isinya sama gitu. Tapi dia ketika ke tempat ember ya dia membentuk ember. Ketika ke gelas ya dia membentuk gelas ya. Oke, itu untuk benda cair. Nah, yang terakhir yaitu benda gas ya. Nah, di sini apa yang disebut dengan gas? Oke. Nah, gas ini bentuk dan volume berubah-ubah. Contohnya yaitu balonnya. Di sini gas dalam balon. Oke. Di dalam balon ini terdapat gas ya, dan bentuknya itu bisa berubah-ubah ya. Ketika misalkan balon ini bergerak gitu kan, otomatis kalau misalnya dipejet itu bisa berubah gitu volumenya, bahkan bisa sampai meletus gitu ya. Oke, itu gas ya. Oke, nih ada skema perubahan wujud benda. Nah, di sini ada keterangan ya, yang merah itu memerlukan kalor dan yang abu-abu ini melepaskan kalor. Nah, ketika dia menyublim itu kan itu cara kerjanya gitu kan, dia menjadi gas gitu kan, dan kalau misalkan mencair menguap gitu. Kalau misalkan zat padat nih, kalau misalkan proses menyublim gitu kan menjadi gas gitu. Kalau misalkan cair
proses penguapannya nanti jadi gas gitu ya. Nah, itu skema perubahan wujudnya benda ya. Nah, mungkin gambarannya seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu kita membahas unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini yang tadi Bapak katakan ya, materi itu dibagi dua ya. Ada zat tunggal dan zat campuran. Pada zat tunggal ini dibagi lagi yaitu menjadi yang pertama ada unsur, yang kedua ada senyawa. Dan yang campuran ini dibagi dua lagi yaitu homogen dan heterogen. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas unsur ya. Tadi zat tunggal ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Nah, di sini unsur dibagi dua ya. Ada unsur tunggal dan molekul unsur. Nah, contoh dari unsur tunggal yaitu ada argentum. Nah, di sini lambangnya Ag ya, dan aluminium di sini lambangnya N, terus ada aurum. Oke. Dan molekul unsur contohnya yaitu ada hidrogen ya, H2 dan klorin ya, Cl, iodin, terus nitrogen dan oksigen. Nah, itu molekul unsur. Kalau misalnya kalau misalnya unsur tunggal itu tadi ya contohnya. Oke, kita langsung. Nah, di sini ada penulisan lambang unsur ya. Yang kita ketahui tadi ada lambang-lambang ya. Jadi penulisan lambang unsur ini dikemukakan oleh Johannes Jacob Berzelius ya pada tahun 1779 sampai 1848. Oke. Aturan penulisan lambang unsur sebagai berikut. Oke. Yang pertama, menggunakan satu huruf kapital, contoh N nitrogen dan C karbon. Oke. Nah, satu huruf kapital ya, huruf besar, jadi penggunaan yang huruf pertama itu. Nah, yang kedua, menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya Cu atau kuprum ya dibacanya, dan Na atau natrium ya. Nah, kalau misalkan ada dua huruf, nah kita ditulis yang pertama itu huruf kapital, yang keduanya itu huruf kecil ya. Nah, awas, nggak boleh kecil semua, nggak boleh besar semua ya, harus yang pertama besar dan yang kedua kecil. Oke, yang ketiga, menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua huruf khas ya, ditulis dengan huruf kecil. Contoh Mg gitu kan, contohnya Mg magnesium, dan Zn atau zinkum ya, tidak boleh ditulis Ma dan Zi gitu. Dan di situ ada huruf khasnya, jadi Mg ya, bukan Ma. Nah, kalau misalkan zinkum itu Zn ya, bukan Zi ya. Oke, langsung ke yang keempat yaitu menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua
dan ketiga huruf khas. Nah, ditulis dengan huruf kecil. Contoh UUT. Nah, di sini ada huruf kapital U. Yang keduanya huruf khas ya, yaitu Ununtrium. Dan yang satu lagi Uus, yaitu Ununcetio. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada contoh nama unsur dan lambangnya sebagai berikut. Oke. Nah, di sini ada kuprum ya tadi ya, tembaga ya. Nah, kalau pengen tahu nama arti dari nama latinnya, yaitu kalian bisa cari ya nanti. Di sini kan ada kuprum yaitu tembaga ya, natrium, barium, besi, plumbum, timbal, dan lambangnya juga ada ya. Kalau kuprum tembaga itu Cu, natrium Na, besi Fe ya, timbal Pb itu. Nah, di situ ya, kalau misalkan kalian pengen tahu nanti silahkan kalian cari ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat unsur logam, non logam, dan semi logam. Oke, kita pertama bahas sifat unsur logam dulu. Logam itu yang pertama penghantar listrik dan panas yang baik atau konduktor ya. Yang kedua mengilap ya. Jadi logam itu mengkilap ya. Terus yang ketiga kuat. Logam itu kuat ya. Yang keempat dapat ditempa dan dibengkokkan. Oke. Yang kelima titik lelehnya tinggi. Terus yang keenam pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg ya, cair. Terus yang terakhir contoh natrium. Nih contohnya ada natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Itu contoh logam. Oke, kita ke sifat non logamnya. Oke. Yang pertama yaitu kurang baik menghantar listrik dan panas, atau yang disebut isolator. Yang kedua ada tidak mengkilap ya. Dia tidak mengkilap ya. Kalau logam kan mengkilap. Nah, yang ketiga rapuh ya. Logam itu rapuh ya. Terus yang keempat tidak dapat dibengkokkan. Oke. Jadi kalau dibengkokkan ya patah gitu ya. Terus yang kelima itu titik lelehnya rendah. Oke, jadi dia mudah terbakar ya, atau meleleh itu. Nah, yang keenam yaitu pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali Bl. Apa itu? Padat ya, benda padatnya. Oke. Nah, di sini contoh dari non logam tersendiri yaitu ada karbon, terus klor, nitrogen, dan iodium. Nah, itu contoh dari non logamnya. Oke, dan kita bahas satu lagi yaitu sifat semi logam. Oke. Nah, semi logam ini memiliki sifat unsur semi logam yang merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non logam. Jadi memiliki keduanya ya. Dengan demikian semi logam bersifat semikonduktor. Contohnya yaitu silikon. Oke, anak-anak, itu sifat-sifat dari unsur logam, non logam, dan semi logam. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel unsur periodik ya. Bisa anak-anak lihat. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di
alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Nah, di sini para ahli tersebut tergabung dalam IUPAC ya, dari International Union of Pure Applied and Chemistry. Oke. Nah, di sini contoh tabel periodiknya ya seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua yaitu senyawa ya. Oke, kita bahas senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, senyawa itu yaitu tersusun atas 2 atau lebih ya unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Oke. Dan di sini ada contohnya ya. Jadi ada 2 unsur ya. Nah, di sini contohnya ada amonia. Rumus kimianya yaitu NH3. Nah, di sini ada atom penyusunnya ya. Jadi 1 atom N dan 3 atom H. Nah, kalau misalkan dipecah yaitu nama unsur penyusunnya yaitu ada nitrogen dan hidrogen. Nah, nah di sini ada contohnya juga ya, yaitu ada gula pasir. Nah, di situ ada rumus kimianya, atom penyusunnya apa aja, dan nama unsurnya itu apa aja. Oke. Nah, itu contohnya ya, nanti bisa anak-anak lihat kembali ya. Oke, kita lanjut ya, anak-anak. Nah, di sini ada sifat-sifat senyawa. Oke, yang kita bahas sifat senyawa dulu. Yang pertama ada terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur penyusun memiliki perbandingan tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Oke. Berdasarkan unsur penyusun, senyawa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Oke, yang pertama senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon, yaitu ya, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya yaitu ada asam cuka atau asam asetat, C. Nah, situ ada CH3, COOH, dan gula pasir ya. Oke, yang kedua yaitu senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya yaitu pasir ya dan garam meja ya. Nah, itu sifat-sifat senyawa. Oke, langsung. Nah, di sini ada yang terakhir campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Oke. Ciri-ciri campuran yaitu ada 1. Pertama, tersusun atas 2 zat atau lebih ya. Terus yang kedua memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Nah, yang ketiga tidak memiliki komposisi tetap. Yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, di sini berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3 sebagai berikut, yaitu campuran yang tersusun atas 2 jenis unsur atau lebih. Contohnya campuran antara unsur O2 dan unsur H2. Nah,
Terus campuran yang tersusun atas 2 jenis senyawa atau lebih, contohnya campuran senyawa CO dan senyawa H2O ya. Jadi ada 2 jenis senyawa di situ. Oke, yang ketiga campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Nah, contohnya ya, campuran antara unsur O2 dan H2O. Nah, di situ campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Nah, di situ ada H2O. Oke. Berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3 ya. Sebagai berikut, yaitu yang pertama campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Yaitu contohnya gas udara tersusun atas beberapa gas ya, yaitu O2, N2 dan gas lain ya. Oke, yang kedua ada campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contohnya baja. Nah, paduan logam antara besi dan karbon itu ya. Terus kuningan, paduan logam antara tembaga dan seng. Oke, yang ketiga itu campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Langsung. Nah, di sini ada campuran antara zat padat dan zat cair. Nah, di sini dibagi 2 ya, ada campuran homogen dan campuran heterogen ya. Di sini ciri-cirinya campuran homogen tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat larut atau solut dan cair yang berfungsi sebagai zat pelarut solvent dan ukurannya tidak jauh beda. Oke. Bening dan tembus cahaya, tidak ada endapan saat didiamkan. Zat-zat penyusun tercampur sempurna, contohnya yaitu campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Nah, di sini ada campuran homogen disebut juga dengan larutan. Oke. Nah, yang kedua yaitu campuran heterogen, yaitu ciri-cirinya ada partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar, keruh dan tidak tembus cahaya. Terdapat endapan saat diamkan, terus percampurannya tidak merata ya. Nah, di sini ada campuran heterogen ya. Oke, langsung. Nah, berdasarkan sifatnya larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Nah, di sini ada sifat-sifatnya ya, nanti kalian bisa baca. Oke. Nah, di sini ada indikator asam basa. Oke, indikatornya bisa kalian lihat ya, di situ ada indikator alami, contohnya bunga sepatu dan yang lainnya. Terus indikator buatan, contohnya metil ya, metil merah ya. Terus indikator universitas, contohnya kertas lakmus dan pH meter. Oke. Nah, pemisahan campuran itu ada 7 ya. Jadi di sini ada filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, evaporasi, dan atraksi magnet. Oke, langsung kita ke filtrasi ya. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Sebagai contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara penyaringan ya. Sini ada gambarnya ya, anak bisa dilihat, ada corong, ada penyaring, kertas saring. Nah, kayak penyaringannya air. Nah, sini air yang keruh nanti bisa jadi bersih di sini. Oke. Nah, di sini ada metode sentrifugasi ya, adalah contoh pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Nah, di sini ada contoh sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari
plasma darah. Nah, di sini ada alatnya ya. Alatnya juga khusus ya dari sentrifugasi sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini ada destilasi ya, yaitu penyulingan. Nah, destilasi merupakan proses pemisahan zat cair dari campuran berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contohnya memisahkan aseton dengan airnya. Di sini ada alat destilasi sendiri ya. Mungkin kalian bisa temukan di laboratoriumnya. Oke, langsung ke kromatografi. Oke, kromatografi di sini adalah metode pemisahan zat-zat yang tercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Oke, di sini ada kertas ya. Nanti tinta ini ditempelkan ya. Di sini nanti tinta sambil ini mengalir ya. Jadi tinta ini tidak hanya campuran satu aja ya, tapi juga tadi ada banyak ya. Ada banyak campurannya di sini, tapi akan melambat. Nanti di sini ada tintanya. Yang terakhir itu asli ya. Zat aslinya tinta. Oke. Langsung sublimasi. Nah, di sini ada sublimasi ya, yaitu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim ya. Contohnya ini nih, kita ada campuran kapur barus dan pasir. Nah, ketika menyublim itu di sini ya campurannya. Nanti di sini ada alatnya ya, tambahan es batu, dan di sini ada sebagai pemanasnya ya. Oke, langsung ke evaporasi, yaitu proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipisahkan, panaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Nah, ini contohnya ya. Tadi kayak sama kayak tadi, cuma di sini ada beda ya. Ini untuk pembentukan kristal ya. Nah, di sini ada es ya. Oke, langsung. Nah, di sini yang terakhir ada atraksi magnet. Yaitu atraksi magnet adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contohnya memisahkan serbuk besi dari pasir. Nah, di sini ada magnet dan besi ya. Ketika dicampur nanti besinya bisa ketarik sama magnet. Oke. Yang terakhir yaitu perubahan materi. Nah, perubahan materi itu ada dua ya. Jadi ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif yaitu massa dan volume, dan sifat intensifnya yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Oke. Nah, sifat fisika yaitu, nah di sini ya ada 16 kalau Bapak rangkum. Dan sifat kimianya yaitu ada 4 ya. Oke. Nah, macam-macam perubahan fisika dan kimia ya. Ini perubahan fisika yaitu ada perubahan bentuk dan ukuran, perubahan wujud, perubahan karena pelarut atau pengering ya, atau perubahan karena adanya pemanasan atau listrik. Dan di sini ada perubahan kimianya yaitu proses pembakaran, proses pencampuran zat, proses peragian, proses kerusakan, proses biologi makhluk hidup, proses perkembangannya. Oke. Nah, ciri perubahan kimia itu ada ciri perubahan kimia: pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, perubahan suhu. Nah, di perubahan suhu ini ada dua ya, reaksi
eksoterm dan reaksi endoterm. Oke, dan terima kasih ya anak-anak.